orang untuk pengampunan dosa. Tetapi aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum air anggur lagi hinggalah pada hari aku meminumnya, yang baru bersamamu dalam kerjaan Bapakku. Jadi nanti roti dan air akan diedarkan di tengah-tengah kita pegang roti dan air dulu, nanti kita makan dan minum bersama. Jadi ini merupakan peristiwa di antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, di mana perjamuan ini adalah mengingatkan kita akan tubuh dan darah Yesus, karena hanya melalui tubuh dan darah Yesus kita semua mendapat keselamatan, mendapat anugerah Tuhan, kasih karunia. Jadi artinya tiada yang lain yang membolehkan kita mengalami Tuhan, mengalami keselamatan daripada Tuhan dan segala-galanya. Kalau kita pikirkan itu anugerah Tuhan tidak hanya terjadi pada waktu murid-muridnya, tapi itu terus terjadi sampai hari ini. Jadi apa artinya roti dan air itu? Kita harus mengistiadatkan hanya melalui Yesus. Hanya melalui Yesus kita nomor satu diselamatkan dan mengalami anugerah yang seterusnya sampai hari ini, khususnya dalam perjalanan kita yang baru ini. Saya katakan perjalanan yang baru karena seorang hambanya sudah pulang ke Tuhan. Jadi memang kita perlu atur strategi. Kita sesuaikan diri dengan satu situasi yang baru, dan dari sana juga Tuhan akan memberi kita anugerah. Karena penyertaan Tuhan itu tidak pernah kurang, tidak pernah terbatas untuk menolong kita. Itu sebabnya kita terus melangkah dalam satu situasi yang baru seperti ini. Kita percayalah Tuhan akan menolong kita semua. Saya ingat juga dalam retreat kita yang lalu itu, dalam ujung bulan 1 itu, dia kumpulkan kami majelis laki ini di tempat kami diam itu. Perkara yang dia selalu sebutkan adalah kerjasama. Jadi dia sudah siapkan hati kami, sudah siapkan hati kita semua untuk kerjasama. Kalau tidak, memang tidak dapat. Tuhan Yesus sendiri pun memberi dorongan kepada murid-muridnya, harus saling mengasihi. Saling mengasihi itu adalah sama dengan kerjasama. Jadi sudah dari awal lagi konsep Tuhan itu, dorongan Tuhan itu mendorong kita supaya kita bekerja sama mengerjakan pekerjaan Tuhan. Bukan saja pekerjaan Tuhan, tapi dalam hal-halnya masyarakat, dalam hal-halnya dalam keluarga sendiri, dalam hal juga dalam pekerjaan bisnis. Karena kita seperti kamu yang bekerja dengan company dan kerjaan, contohnya kamu bekerja dengan satu sekolah, ada banyak cikgu, ada guru besar, ada juga pegawai lain. Kalau cikgu dan pegawai itu tidak kerjasama, tidak mungkin ada kemajuan, tidak mungkin ada satu peningkatan. Demikian juga dalam company. Company apa saja lah, oil and gas kah, company sawit kah, company kayu pola kah, manajer ada, mandur ada. Kalau mandur dan manajer selalu bergaduh, tidak mungkin ada kemajuan. Apalagi kalau dalam kerja Tuhan, kita perlukan kerjasama. Ada 10 minggu tenaga, guru-guru 10 minggu. Nah, biasanya kita bagi juga kepada guru-guru 10 minggu juga, bagi kepada mereka. Jadi dalam pekerjaan Tuhan lebih lagi. Karena pekerjaan yang kita lakukan ini bukan kita punya, bukan manusia punya, bukan pusat punya, bukan daerah punya. Selalu saya katakan bukan pusat punya, bukan daerah punya. Ini Tuhan Yesus punya. Di mana-mana kita melayani, di kampung kah, di bandar kah, di Pulau Lumpur kah, di Singapura kah, tetap Yesus punya. Jadi kalau hati kita katakan itu Yesus punya,
kita perlu kerjasama. Karena Yesus sudah memberi mandat, memberi perintah pada murid-muridnya saling mengasihi, saling menolong. Seperti mana aku sudah membasuh kakimu, kata Yesus, demikian juga kamu harus saling membasuh. Jadi artinya harus sama rata, mulai apa yang ada, karunia yang ada, kita harus saling memperebutkan. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Yesus yang mulai perjamuan ini, kita ikut apa yang Dia katakan. Kita bayangkan kita juga bersama dengan mereka di dalam bilik perjamuan itu, dan kita percaya Dia juga melihat kita pada pagi ini. Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka dan berkata, makanlah kamu semua dari roti ini. Mari kita makan bersama. Lalu Ia mengambil cawan dan memberikannya kepada mereka. Minumlah kamu semua dari cawan ini. Mari kita minum bersama. Tuhan Yesus, pada pagi ini Tuhan, kami sekali lagi mengingatkan akan tubuh dan darah-Mu. Hanya melalui tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami semua diselamatkan. Kami mengalami kuasa kemuliaan Tuhan. Kami dapat ditolong oleh Tuhan, oleh karena kami mengisytiharkan hanya melalui tubuh dan darah-Mu kami mengalami Engkau. Tuhan, kami meneruskan perjalanan hidup kami, walaupun apapun yang kami hadapi, yang kami lalui, bersama-Mu Tuhan, kami akan mampu melalui semuanya. Berkatilah kami agar kami senantiasa ingat bahwa Engkau satu-satunya Tuhan kami, satu-satunya juru selamat kami, dan pembela kami, dan sumber pengharapan hidup kami. Haleluya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon semuanya ini. Amin. Ya, silakan duduk. Tuhan berkati kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, pada bulan yang baru ini, bulan Mac, saya sudah susun kita punya pelajaran. Kita berusaha belajar sedapat manapun yang kita dapat lakukan, karena firman Tuhan ini tidak pernah habis pelajarannya. Saya begitu kagum dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan ini tidak pernah habis modal. Kita ini yang kurang tahu bagaimana mau mengkalinya. Kita perlu ada usaha, ada juga hikmat untuk mengkali firman Tuhan itu. Karena firman yang kita miliki ini adalah firman yang luar biasa. Itulah sebabnya namanya firman Tuhan. Kalau firman manusia barulah dia habis. Tetapi karena dia firman Tuhan, maka kebenaran-kebenaran yang ada tidak mungkin habis. Karena kita sendiri tidak mampu menggali, dia memang ada. Seperti mana kita pergi ke sungai, kita ambil masih ada air, kita ambil masih ada air. Seperti itulah firman Tuhan. Hari ini kita belajar satu kebenaran, sekali lagi kita baca adalah. Jadi itu sebabnya kita perlu bangga memiliki firman Tuhan. Jadi dalam bulan Mac ini kita belajar damai sejahtera. Damai sejahtera ini bukan hanya yang kita pikirkan menurut kemampuan manusia, tetapi damai sejahtera ini adalah daripada Tuhan. Apa maksud damai sejahtera Tuhan itu kita perlu perhatikan.
Karena damai sejahtera Tuhan itu memberi kemerdekaan, memberi pembebasan, memberi satu kenikmatan antara kita dengan Tuhan. Sebelum kita percaya pada Tuhan Yesus, ada halangan, ada batasan antara kita dengan Tuhan, itu belum ada damai sejahtera. Tetapi apabila Yesus mati di kayu salib dan kita percaya, maka ada sesuatu yang menghalang hubungan kita dengan Tuhan itu dilenyapkan, sehingga damai sejahtera Tuhan itu terjadi. Bukan untuk satu hari, tetapi untuk selama-lamanya kita percaya. Selagi kita percaya pada Tuhan, selagi itu ada kuasa kemerdekaan. Dan demikian juga bukan hanya dengan Tuhan. Apabila hubungan kita dengan Tuhan sudah dipulihkan, hubungan kita dengan manusia juga dipulihkan. Coba kamu lihat salib. Kamu lihat salib. Salib itu dia mengarah ke atas, dia melintang ke bawah. Salib itu juga memberi pengertian tentang damai sejahtera itu. Ada hubungan yang baik antara kita dengan Tuhan mengarah ke atas. Ada hubungan yang baik antara kita sesamanya, kita manusia. Damai sejahtera kepada Tuhan, bersama dengan Tuhan, dan damai sejahtera itu juga bersama dengan sesamanya kita manusia. Oke, kita belajar hari ini tentang satu firman Tuhan yang saya ambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Jadi inilah yang kita belajar tentang damai sejahtera itu. Yesus masuk ke kota Yerusalem dan berjalan terus melintas kota itu. Di situ ada seorang bernama Zekius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zekius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Oke, benar. Lalu Zekius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zekius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Anak Manusia datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Next. Jadi saudara, sebelum Zekius menyambut Yesus, belum ada damai sejahtera. Belum ada damai sejahtera antara Zekius dengan Tuhan, antara manusia dan antara Zekius dengan orang lain, karena dia memeras ataupun menipu. Karena orang-orang pemungut cukai pada masa itu, kami belajar pada masa itu mereka adalah orang yang terkenal berdosa. Itu sebabnya dalam teks yang lain, orang berdosa itu dikenal sebagai sama dengan pemungut cukai. Jadi Zekius bukan hanya pemungut cukai, dia ketua dia. Jadi sudah tentu ada hal yang buruk di antara dia dengan orang lain. Orang lain membenci dia. Orang lain menganggap dia adalah orang yang jahat karena dia suka menipu. Orang kerajaan Roma minta 10, tetapi mereka minta sama-sama, mereka minta. Pemungut cukai itu mereka minta lebih. Yang lebih itu mereka punya, itu kebiasaan pada masa itu. Jadi Zekius adalah kepala mereka. Jadi ada halangan.
ada satu yang menghalang hubungan mereka antara dia dengan orang ramai, terlebih kepada Tuhan. Tetapi puji Tuhan, apabila dia menyambut Yesus, damai sejahtera itu terjadi antara dia dengan Tuhan, antara dia dengan orang lain. Itu maksud damai sejahtera yang daripada Tuhan. Jadi hari ini kita belajar topik kuasa damai sejahtera Tuhan. Kita harus memahami damai sejahtera Tuhan itu bukan damai sejahtera dari bumi, damai sejahtera Tuhan. Jadi yang pertama itu adalah usaha. Zekius walaupun dia terkena orang jahat, terkena orang yang dibenci, tetapi dia ada usaha mau menemui Yesus. Ini langkah-langkah yang perlu ada kalau kita mau mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Yesus masuk ke Yeriko dan berjalan terus melintas kota itu. Di situ ada seorang bernama Zekius, kepala pemungut cukai. Sudah kita baca ada 3 perkara. Jadi perkara yang pertama yang menjelaskan bahwa Zekius itu berusaha mencari Yesus. Di situ ada seorang bernama Zekius, kepala pemungut cukai, dan ia sangat kaya. Apa tidak kaya, Pak? Berapa banyak sudah diambil daripada orang lain? Memang kaya. Pemungut cukai pada masa itu memang kaya karena mereka ambil kesempatan mengambil keuntungan daripada pembayaran cukai. Rakyat pada masa itu memang bayar cukai, tetapi mereka up sendiri, mereka naik ke sendiri. Kerajaan Roma dia tetapkan begini, mereka tetapkan begini. Mungkin kerajaan Roma tetapkan 10, mereka tetapkan 15. Yang 5 itu adalah mereka punya pemungut cukai semua. Jadi Zekius adalah bos mereka. Kalau bos memang banyak bos punya. Zekius adalah kepala. Tetapi ke hari ini kita belajar, sejahat-jahat manapun manusia, apabila dia berusaha mencari Yesus, ada damai sejahtera. Amin. Ada damai sejahtera. Sejahat-jahat manapun manusia, seburuk-buruk manapun manusia, apabila dia berusaha menemukan Yesus, ada pemulihan, ada damai sejahtera. Ini berita baik untuk kita semua, Bapak Ibu saudara-saudari. Perlu ada usaha menemui Yesus. Seberat-berat manapun beban kita, kita harus menemui Yesus. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan. Tuhan datang untuk menyelamatkan kita semua dalam apapun keadaan. Yang kedua, ada kerinduan. Bukan saja hanya mau mencari, tapi ada kerinduan dia. Zekius ada kerinduan untuk melihat. Dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Mungkin dia lebih pendek daripada saya. Zekius, dia tidak putus asa. Orang pendek ini kalau berlari di tengah-tengah orang banyak itu memang lucu juga kan. Mereka pendek tuh yang kita lihat dalam cerita Kedebli. Tapi dia tak kenal, seluruh Malaysia tak kenal. Orang puji dia. Dia juga kepala penyamun bersama dengan Firmly. Orang lebih sama dengan Zekius ini. Zekius pun kepala pemungut cukai. Pinjamannya tuh mereka pendek itu dia kepala juga. Dia sajan mereka. Jadi orang lebih beginilah. Ini pangkat ini Zekius ini. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari, dalam keterbatasan dia berusaha. Ini yang perlu kita belajar. Supaya dalam kita lain-lain dalam kita harus berdoa. Berdoa itu kita mencari Tuhan. Kita membaca firman Tuhan. Jangan kita putus asa. Zekius tidak pernah putus asa, saudara. Dia berusaha. Seperti 2 orang buta meminta tolong daripada Yesus. Yesus pada malam dia katakan, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami, dalam Matius 20. Yesus memang sengaja biarkan dulu, tetapi dia memang mau menolong 2 orang buta. Sama juga dengan kita. Apabila kita berusaha menemukan Yesus, mempunyai kerinduan untuk
mendapatkan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan melalui doa kita, melalui pujian kita, Tuhan akan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Jadi kita belajar dari Zekius, dia ada kerinduan. Dia tidak pernah putus asa walaupun dia terhalang oleh orang banyak dan badannya pendek. Dia berusaha. Saya pernah pergi ke Israel dan juga Mesir. Rupa-rupanya pohon yang dia panjat itu masih ada. Dilekatkan di sana pohon ada dilekatkan Zekius. Zekius pernah naik itu pokok. Karena kami pergi ke Yeriko juga. Kami pergi ke Yeriko. Jadi pohon itu tidak senang untuk dipanjat. Dia punya pohon itu agak besar. Apalagi kalau yang pendek itu mau panjat ya, bukan senang. Kalau yang panjang mungkin senang dia tangkap itu dia punya dahan. Tapi orang pendek dia tidak senang naik pohon yang dia punya lalin itu besar, lalina kayak. Tetapi Zekius tetap berusaha. Dia tetap berusaha. Dia berlari pergi ke depan. Dia memanjat. Jadi dia memanjat itu kita tidak tahu berapa lama dia panjat itu, tidak tahu. Tetapi dia berusaha. Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih, itulah saya katakan. Sekarang kita mau meneruskan satu situasi yang baru dalam gereja. Tetapi kita harus berusaha. Kita harus berusaha sedaya mungkin, sebaik mungkin, sedapat-dapat yang kita dapat lakukan. Dengan usaha kita itu Tuhan akan memberkati usaha kita. Seperti mana yang dilakukan oleh Zekius, dia berusaha. Paulus mereka juga mengalami tantangan cabaran, tetapi mereka terus berusaha. Itulah Paulus katakan dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akar, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kenapa mereka tidak binasa? Karena Tuhan menyertai. Jadi sementara kita berjuang mempertahankan iman dan pelayanan kita, pelayanan Tuhan yang kita masih lakukan, kita harus lakukan dengan mata yang tertuju pada Tuhan. Seperti Paulus juga, mereka ada cabaran, bukan senang juga melayani Tuhan, bukan senang juga memberitakan Injil kepada orang ramai. Ada yang tolak, banyak yang tolak. Tetapi Paulus dan teman-teman terus berjuang. Ini sebagian saja yang kita baca. Kalau kita melihat pengalaman Paulus dan teman-teman melayani Tuhan, itu banyak lagi tantangan, cabaran, kesusahan yang mereka hadapi. Tetapi mereka terus berusaha. Sama juga dengan Zekius, terus berusaha. Saya tidak tahu apa yang kamu hadapi dalam diri kamu, dalam keluarga kamu, dalam bisnis kamu, dalam pekerjaan kamu. Pasti ada cabaran. Tetapi jangan kita lemah semangat, jangan kita putus asa. Kita harus berusaha. Dan berusaha dan kita meminta daripada Tuhan, Tuhan tolong saya. Tolong saya. Seperti mana kesaksian saudara kita Lahau tadi, memang saya pun tersentuh lah dengan lagu itu, dengan dorongan mantan ketua dekan kita kepada dia berdoa. Betul juga. Berdoa itu memang tidak boleh lepas. Berdoa artinya kita berusaha mencari Tuhan, berusaha meminta pertolongan daripada Tuhan. Baca firman itu kita melihat apa yang Tuhan sabdakan. Karena dari firman Tuhan itu kita tertolong dan menyembah dia, memuji dia. Apabila kita menyembah, memuji Tuhan, itu artinya kita berusaha mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan sangat mengerti usaha kita. Walaupun manusia lain tidak kenal usaha kita, tetapi yang penting Tuhan tahu usaha kita. Amin. Tuhan tahu usaha kita mencari dia melalui doa, melalui firman, melalui penyembahan, melalui ibadah seperti ini. Jadi setiap hari jangan lupa berdoa. Yang seterusnya, ini yang terjadi karena dia berusaha. Yesus memanggil Zekius. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zekius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Puji Tuhan. Tidak ada yang ditolakkan oleh Tuhan apabila manusia itu mencari dia.
Dia tetap menyambut, dia tetap mengasihi. Ini mendorong kita supaya kita berusaha mencari Tuhan. Tuhan akan menyambut kita. Tuhan akan mau bersama dengan kita, saudara. Dia katakan, segera turun. Ia melihat ke atas dan berkata, Zeus, segeralah turun. Jangan tunda-tunda waktu, turun sekarang. Jadi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan. Jangan tunda-tundakan waktu, karena waktu besok lusa itu belum tentu itu peluang untuk kita bersama dengan Tuhan. Ada orang yang berkata dalam hatinya, saya tidak mau ikut dalam gereja, saya tidak mau ikut dalam Tuhan, tunggu saya tua dulu, baru saya betul-betul cari Tuhan. Jangan, belum tentu kamu akan tua. Jangan-jangan pada malam itu juga kamu tidak ada kesempatan. Jadi jangan tunda waktu. Itulah Yesus katakan, Zeus, segera. Segera itu jangan lepaskan peluang. Jangan tunda-tundakan waktu. Segera hari ini. Untuk kita sama juga, jangan tunda waktu. Hari ini terus berusaha mencari Tuhan. Kalau kita melihat juga dalam bagian itu, Yesus tahu apa yang ada dalam hati Zekius. Dalam satu peristiwa di mana orang rasul-rasul meminta orang pada masa itu mencari pengganti Yudas Iskariot, dan mereka berkata dalam doa mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini. Ada dua orang dicadang untuk menggantikan Yudas Iskariot pada masa itu, tapi doa mereka berserah pada Tuhan supaya Tuhan menunjukkan melalui undian pada masa itu Tuhan bekerja dalam hati mereka sehingga seorang saja yang dipilih. Sama juga dengan karya Tuhan hari ini. Tuhan mengenal apa tujuan kita masuk gereja, apa tujuan kita melayani, apa tujuannya kita melakukan sesuatu. Tuhan tahu. Saya sebagai pastor tidak tahu. Amai Pastor pun tidak tahu apa yang dalam hati semua orang, dan dekan-dekan pun tidak tahu apa yang dalam hati semua anggota gereja. Reverend pun tidak tahu, siapapun panitia tidak tahu. Tetapi yang pasti Tuhan tahu. Apabila kita dengan sepenuh hati mencari Tuhan, Tuhan lebih tahu apa yang di dalam keperluan itu. Jadi ini yang memberi kita sukacita untuk tetap mencari Tuhan. Karena memang kita terbatas untuk mengungkapkan kata-kata melalui doa kita. Jangan khawatir. Tuhan tahu yang selengkapnya apa yang kita perlukan. Yang penting kita betul-betul mau mencari Tuhan seperti Zekius. Karena Tuhan itu mengenal isi hati manusia. Tuhan mengenal keperluan kita semua. Yang kedua, dan dia katakan, sebab hari ini aku menumpang di rumahmu. Puji Tuhan. Yesus baik. Yesus penuh dengan kasih dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak berubah. Dalam tes yang lain juga katakan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak berubah. Bagaimana? Dia tetap mengasihi kita. Dia tetap mempedulikan kita. Dia tetap mau menolong kita. Dia tetap mau memberi apa yang kita perlukan untuk setiap diri kita, keluarga lepas keluarga. Jadi kita inilah yang mewakili keluarga kita. Kita inilah yang akan bertemu dengan Tuhan senantiasa untuk menyatakan sesuatu yang kita perlukan. Jadi kita harus belajar dari peristiwa ini. Karena Yesus Tuhan kita itu tetap mempedulikan kita semua. Jangan kita malas mencari Tuhan. Jangan kita malas berdoa. Jangan kita malas baca firman Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan mengasihi kita semua. Jadi itulah sebabnya dalam 2 Timotius 2 ayat 25b itu, sebab mungkin Tuhan memberi kesempatan kepada mereka. Karena itu adalah satu yang dikatakan kepada orang pada masa itu, mereka tidak boleh menghalangi pemberitaan Injil. Mereka harus katakan Injil itu, karena kita tidak tahu siapa yang akan bertobat pada masa itu. Sama juga dengan hari ini, firman Tuhan harus kita sampaikan. Karena yang bekerja dalam hati manusia itu bukan kita. Yang bekerja dalam hati manusia itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan kuasa Roh Kudus-Nya.
Itu sebabnya kita harus sampaikan saja message Tuhan, seperti mana yang terjadi dalam kehidupan Zekius. Yang ketiga yang kita perlu banggakan adalah respon. Yesus memanggil, tetapi perlu ada respon. Dia bukan hanya memanggil Zekius, tetapi dia memanggil kita semua, saudara. Dia mau menolong kita semua. Dia mau memberkati kita semua. Dia mau memberi pengharapan kepada kita semua. Ini sebenarnya tujuan Tuhan datang ke bumi ini dan memberitakan firman Tuhan. Dan dia sudah naik ke surga, yang bersama dengan kita adalah kuasa Roh Kudus Tuhan. Sama juga dengan Tuhan yang mempunyai kasih untuk kita semua. Lalu Zekius segera turun. Turun bola. Ini susah. Minta maaf. Jadi ini merupakan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Zekius. Dia segera turun. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa, di depan Yesus, di tengah-tengah kumpulan Yesus, rombongan Yesus. Masih ada juga orang yang tidak puas hati dengan perlakuan ataupun tindak balas sikap Yesus yang penuh dengan kasih. Ada juga yang ngomel, ada juga yang tidak setuju dengan Tuhan. Ini tidak baik. Waktu Yesus sendiri pun banyak orang menentang dia. Jadi ini yang kita harus hindar, ini yang kita harus elakkan. Karena sikap seperti ini tidak menyenangkan hati Tuhan. Dia sudah memanggil Zekius. Zekius turun, tetapi ada orang yang tidak senang hati waktu Yesus pergi ke rumah dia. Zekius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Puji Tuhan, dengan sukacita, bukan terpaksa. Kita harus belajar seperti ini. Apabila kita terima Tuhan, ikut Tuhan, jangan kita ikut Tuhan, terima Tuhan dengan terpaksa. Harus ikut apa yang pernah terjadi dalam kehidupan Zekius dengan sukacita. Siapa yang akan mengalami keuntungan kalau kita menyambut Tuhan dengan sukacita? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang mendapat keuntungan apabila kita menyambut Tuhan dengan sukacita. Kita belajar teks ini, kita belajar peristiwa ini, saudara. Kita harus menerima Tuhan dalam hati kita, dalam hidup kita dengan sukacita. Bukan waktu kita senang saja, saudara. Bukan waktu kita sehat saja. Tapi setiap hari apabila kita menyambut Tuhan dengan sukacita, kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya dalam Mazmur mendorong kita, haleluya, bersyukurlah pada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Harus bersyukur pada Tuhan karena Dia memang baik, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi Zekius menyambut Yesus dengan sukacita. Yang kedua, ini yang kita elakkan dalam hal yang mengembirakan itu, ada juga yang kita perlu elakkan. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, ngelepang. Katanya ya menumpang di rumah orang berdosa. Mereka menghakimi Yesus. Mereka tidak setuju Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Ini tidak boleh ada dalam hati kita, tidak boleh ada dalam hidup kita. Apabila orang diberkati Tuhan, apabila orang menyambut Tuhan, kita harus juga bersukacita. Itulah dalam teks yang lain katakan, bersukacita dengan orang yang bersukacita, bergembira dengan orang yang bergembira. Menangislah dengan orang yang menangis. Kita turut berduka dengan orang yang menangis. Itu firman Tuhan. Tetapi apabila Zekius menyambut Tuhan, sebenarnya semua yang ada di sana bersukacita. Tetapi tidak, saudara. Mereka bersungut-sungut. Jadi kita harus berdoa dalam hati kita, berdoa untuk diri kita supaya perkara ini jangan terjadi dalam diri kita. Dalam kebangunan rohani ini seakan-akan kebangunan rohani, karena seorang yang jauh daripada Tuhan, menerima Tuhan, menjemput Tuhan, masuk ke dalam rumahnya. Sebenarnya semua orang di sana itu bersukacita, tetapi tidak.
Jadi berdoalah untuk diri sendiri supaya sikap yang negatif dan pemikiran yang tidak baik seperti ini tidak terjadi untuk diri kita. Karena itu merupakan pelajaran yang kita perlu belajar supaya jangan kita bersungut. Seperti Musa dan Harun juga, orang Israel bersungut-sungut kepada mereka. Karena Tuhan pakai keduanya bawa mereka keluar daripada Mesir, tetapi ada juga yang bersungut-sungut. Ini adalah orang yang menentang rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan itu membawa orang Israel keluar daripada Mesir, yang dipimpin oleh Musa dan Harun. Tetapi orang Israel bersungut-sungut. Apa yang terjadi? Tuhan biarkan mereka 40 tahun di padang gurun. Sebenarnya dari Mesir ke Kanaan itu tidak jauh. Tetapi karena mereka bersungut-sungut, Tuhan biarkan 40 tahun. Terlalu lama itu, 40 tahun. Sebenarnya kalau kami buat kajian dari Mesir ke tanah Kanaan itu dalam beberapa hari saja. Dibanding dengan 40 tahun. Kenapa 40 tahun? Karena kesan akibat daripada sungut-sungut itu. Untuk kita hari ini, elakkan sikap yang tidak baik. Karena ada kesannya, karena ada akibatnya. Saudara, lebih baik kita ikut sikap Zekius, kita menyambut Tuhan dengan sukacita. Ada juga akibat itu. Apa akibatnya? Dia diselamatkan, dia mengalami Tuhan. Dua peristiwa, dua respon terhadap Tuhan pada waktu itu. Zekius, respon dia bersukacita menyambut Yesus. Tetapi yang sebagian orang pada masa itu, mereka bersungut-sungut melihat Yesus menumpang. Mereka katakan, ia menumpang di rumah orang berdosa. Seperti mana kita terjemah lagi, Tuhan Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Mereka menghakimi dia. Mereka tidak setuju dengan keputusan dia. Keputusan Yesus memang mau masuk rumah Zekius, itu keputusan Yesus. Tetapi keputusan Yesus itu ditentang, dibangkang, tidak disetujui, sehingga mereka bersungut-sungut. Jadi jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, kita berdoa supaya kita dihindarkan daripada sikap yang tidak baik seperti ini, karena ada akibatnya. Ada juga akibat kita menyambut Tuhan dengan sukacita, ada juga akibat kita mempunyai sikap yang tidak setuju dengan apa yang Tuhan sedang lakukan sampai hari ini. Yang keempat, bukti ini adalah bukti yang terjadi dalam kehidupan Zekius. Tetapi Zekius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini adalah bukti dia damai sejahtera itu sudah terjadi. Hubungannya dengan Tuhan sudah ada pemulihan. Dan selain daripada itu, dia mau membuktikan bahwa ada damai sejahtera dengan orang yang pernah diperlakukan tidak baik. Dia mau memulihkan lagi hubungannya dengan yang lain, sehingga terbukti ada damai sejahtera antara dia dengan orang lain. Itu maksud kata-kata Zekius. Setengah dari hartaku, kata dia, setengah dari milikku, kuberikan kepada orang miskin. Puji Tuhan. Jadi apabila kita sudah mempunyai damai sejahtera antara kita dengan Tuhan, antara kita dengan manusia, apakah ada bukti? Apakah ada bukti kita betul-betul mempunyai kasih pada orang lain? Tidaklah perlu setengah. Kalau setengah itu mungkin tidak itu standar dia, tidak. Yang standar dia adalah ada bukti kita ada perbuatan kita yang membuktikan bahwa kita sudah memiliki damai sejahtera dengan Tuhan dan sudah mempunyai damai sejahtera dengan sesamanya. Itulah sebabnya kita ada we love, we care, we share. Puji Tuhan, gereja kita mempunyai tabung ini, membuktikan bahwa kita benar-benar sudah ada damai dengan Tuhan, dengan kita mau menyatakan kasih kita pada orang lain. Kita gunakan tabung we love, we care, we share. Puji Tuhan, kita teruskan. Bukan setakat itu saja, mungkin ada yang lain.
Ada yang lain yang kita buat dari diri kita, dari keluarga kita, kita berikan kepada gereja, kepada pekerjaan Tuhan, kepada orang lain. Walaupun kadang-kadang orang lain tidak tahu, tapi kita lakukan itu. Membuktikan bahwa kita benar-benar sudah mengalami damai sejahtera dengan Tuhan, damai sejahtera dengan manusia. Tidak ada yang menjadi halangan untuk kita memperkenalkan kasih kita, kasih Tuhan melalui diri kita. Ini yang perlu aplikasi untuk kita hari ini. Tidak semestinya setengah harta kita, tidak semestinya. Tetapi ada sesuatu yang kita lakukan untuk membuktikan bahwa kita sudah memiliki damai itu. Damai sejahtera daripada Tuhan. Antara kita dengan Tuhan sudah ada kemerdekaan. Antara kita dengan manusia sudah ada kemerdekaan. Tidak ada halangan. Itu yang perlu. Yang seterusnya, sekiranya perlu ada sesuatu yang memulihkan hubungan dengan sesama. Itu sebabnya kita harus berdoa. Roh Kudus akan menyatakan sesuatu yang perlu kita lakukan. Ada satu ibu, dia mempunyai 2 anak. Dalam kesaksian ini di Indonesia, ibu ini pada mulanya dia sangat jahat dengan anak-anak 2 orang anak ini. 2 orang anak ini waktu kecil dia terlalu bengis, dia terlalu kasar dengan 2 anak ini. Ini betul-betul terjadi di Indonesia. Saya sudah lama dapat keset itu dulu di Baram. Dalam waktu anak 2 orang ini besar, sudah dewasa, pergi ke pelayanan muda-mudi. Roh Kudus bekerja dalam hati keduanya untuk mengampuni mama mereka. Kalau kamu, kurang lebih begitulah, kalau kamu tidak mau mengampuni mama kamu, sia-sia. Memang berat untuk mengampuni seorang tua yang begitu kasar, bengis waktu remaja. Itu melekat dalam hati, dan itu dendam menjadi dendam dalam hati. Tetapi oleh karena Roh Kudus mau mereka lakukan itu, dengan kekuatan Tuhan mereka pergi ke jumpa, karena mereka tidak hidup lagi dengan mama mereka, mereka meninggalkan mama mereka. Tapi waktu itu sesudah kebaktian itu mereka pergi mencari mama mereka. Dan waktu mama mereka sudah tua, dan mereka pergi dengan penuh kasih minta ampun karena mereka sudah meninggalkan mama, dan mereka minta maaf walaupun mama sebenarnya itu yang salah sebenarnya. Tetapi oleh karena Roh Kudus mereka harus mengadakan suasana damai, terus berdoa, dan suasana damai terjadi. Mama mereka pun senang hati, mereka pun dipakai. Dua ini hamba Tuhan, sudah menjadi hamba Tuhan. Sebelum itu mereka belum menjadi pendeta. Tetapi sesudah mereka meminta maaf, meminta ampun daripada mama, sekalipun sebenarnya mama itu yang meminta maaf daripada keduanya, tetapi mereka ikut cara Tuhan. Mereka yang minta ampun daripada mama yang kasar dengan mereka, sehingga ada pemulihan yang luar biasa. Dan Tuhan pakai keduanya menjadi pendeta yang mengkabarkan Injil di mana-mana. Tidak semestinya kita semua jadi pendeta, tetapi ingat, kita ada bisnis, kita ada pekerjaan, kita ada keluarga. Apabila kita mau keluarga kita diberkati Tuhan, apabila kita mau bisnis kita diberkati Tuhan, apabila kita mau pekerjaan kita diberkati Tuhan, kita harus selesaikan apa yang perlu kita selesaikan. Saya tidak tahu apa yang perlu kamu selesaikan. Mungkin di antara suami istri, mungkin di antara adik-beradik, mungkin di antara kamu dengan bos kamu, mungkin di antara kamu dengan teman kamu, tidak tahu. Tapi kalau kamu berdoa, kalau kita berdoa, Tuhan akan memampukan kita. Seperti Zekius, dia sudah ada kebangunan rohani dalam hidupnya. Dia katakan di hadapan Tuhan, sekiranya ada sesuatu yang keras dari seorang akan kukembalikan. Ini yang perlu terjadi dalam kehidupan Zekius. Tidak semestinya sama dengan kita. Mungkin kita punya lain, tapi yang pasti Roh Tuhan akan menyatakan. Apabila kita betul-betul menyambut Yesus dengan sukacita, Yesus dengan kuasa Roh Kudusnya akan menolong kita melakukan satu yang perlu, yang terakhir pada hari ini, yaitu tujuan Yesus. Ini yang perlu kita perhatikan. Tujuan Kristus membawa damai sejahtera itu. Kata Yesus kepadanya, hari ini juga telah terjadi keselamatan kepada rumah ini,
Karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini tujuan damai sejahtera Tuhan itu. Dia mau menyelamatkan siapa saja. Apatah lagi kalau Zekius berusaha mencari dia, pasti akan tercepat mendapat apa yang dibawa oleh Tuhan. Karena Tuhan membawa damai itu, Tuhan membawa kemerdekaan itu. Zekius ada kerinduan, Zekius juga ada hak mendapat itu. Jadi itu sebabnya Abraham dipilih menjadi saluran berkat dari dulu. Jadi itulah kita mengalami berkat itu. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Karena Abraham mendengarkan firman Tuhan, menerima arahan daripada Tuhan, maka Tuhan menggenapkan rencana Tuhan dalam kehidupannya melalui Abraham. Abraham telah melahirkan Ishak, dan melalui Ishak keturunan 12 orang Israel terjadi. Berkat Tuhan sudah lama terjadi di bumi ini. Jadi sama juga, apabila kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan mendapat berkat. Praktikalnya untuk kita hari ini, apabila kita mendengar firman Tuhan, mengikuti firman Tuhan, maka kita pun akan mengalami berkat. Berkat ini banyak, bukan 1, 2, 3. Banyak berkat. Berkat yang mendamaikan hati kita, berkat yang mampu kita mengampuni orang lain, itu juga berkat. Berkat sehingga kita berlaku jujur, berkat sehingga kita berlaku adil, berkat sehingga kita berlaku rela berkorban. Berkat ini terlalu banyak. Tetapi yang penting kita mendengar firman Tuhan, dan Tuhan akan menyatakan berkat itu dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dalam Matius 24 itu tiada yang terkecuali. Semua bangsa harus menjadi murid Tuhan. Dan kita harus memberitakan Injil. Siapa yang percaya akan diselamatkan. Ini isi hati Tuhan. Yang terakhir pada hari ini adalah Dia mau kita kenal, sebab anak manusia itu adalah Tuhan Yesus. Istilah-istilah tentang Tuhan Yesus ini banyak. Anak manusia, anak Allah, Tuhan, dan juga kalau kita baca teks yang lain. Tapi dalam teks ini dia katakan anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ada juga istilah yang lain, singa dari Yehuda, itu juga Yesus. Immanuel, itu juga Yesus. Jadi istilah dia dalam bagian dia, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, kita harus bersyukur karena itu tujuan Tuhan kita. Dia datang untuk kita, untuk menyelamatkan kita, mencari dan menyelamatkan. Jadi kita sudah ditemui. Kita harus mengenakan kasih yang sudah menemui kita, sehingga damai sejahtera antara kita dengan Tuhan itu senantiasa berjalan, dan damai sejahtera antara kita dengan manusia itu senantiasa berjalan juga. Apabila kita benar-benar sudah menemui Yesus dan sudah menyambut Yesus dengan sukacita, kita pasti akan mengalami sukacita yang membuat kita, hubungan kita dengan Tuhan tidak ada halangan, dan hubungan kita dengan manusia tidak ada halangan. Seperti mana perumpamaan itu, berusaha mencari yang hilang, walaupun ada 99 yang tidak hilang itu, dia berkorban. Ini gambar kepada hati Tuhan kita. Dia rela berkorban, turun ke bumi ini, menderita untuk kita, semata-mata menyelamatkan kita yang hilang. Jadi kuasa damai sejahtera itu adalah antara hubungan baik antara kita dengan Tuhan, hubungan baik antara kita dengan manusia lain. Itu artinya penjelasan yang sederhana. Damai sejahtera daripada Tuhan itu membuatkan kita ada hubungan yang baik antara kita dengan Tuhan. Dosa kita sudah diampuni, kesalahan kita sudah dilupakan Tuhan. Tuhan membasuh kita dengan darahnya. Jadi kita ada hubungan yang baik sudah dengan Tuhan. Dan bukan sampai di sana, hubungan kita dengan manusia juga harus baik. Suami istri, adik beradik, kawan-kawan, anggota gereja, sesamanya hamba Tuhan harus baik. Karena itulah tujuan Tuhan datang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau satu-satunya sumber kami mengalami damai sejahtera. Memerdekakan kami dengan Tuhan, memerdekakan dan memulihkan hubungan kami sesamanya kami manusia. Itulah sebabnya Engkau berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri. Tuhan, suasana damai sejahtera itu kami rindukan senantiasa berjalan dalam hidup ini. Suasana damai sejahtera ini merupakan kekuatan daripada Tuhan. Hubungan baik kami dengan Engkau, hubungan baik kami sesamanya kami harus dipertahankan, supaya kami dikenal dan terus dikenal sebagai anak-Mu, sebagai milik-Mu Bapa. Tolong kami semua Bapa, agar kami terus menjadi alat-Mu, memperkenalkan damai sejahtera Tuhan selama kami masih hidup. Berkati kami semua, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, perjalanan hidup kami Tuhan berkati. Tuhan, kami berdoa juga bagi ahli keluarga kami dimanapun mereka berada. Kami doakan bagi adik kepada Malaysia juga yang dikatakan kemenangan di Pulau Pinang. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Kau tolong anak-Mu itu Tuhan. Dan yang lain juga, walaupun hamba-Mu tidak sebutkan nama mereka, Engkau mengenal keperluan ahli keluarga kami, khususnya bagi keluarga kami, Mak Joshua, Jonathan, Jocelyn, Jonathan, dan Josephine. Kami sadar bahwa mereka masih dalam kesedihan. Tuhan, turunlah kuasa damai sejahtera-Mu, turunlah sukacita-Mu Tuhan ke dalam hati mereka semua, karena mereka perlu meneruskan perjalanan yang baru tanpa Bapa mereka, karena Bapa mereka sudah bersama dengan Engkau. Kami mengasihi mereka dan Engkau mengasihi mereka juga. Tolonglah mereka Tuhan dalam perjalanan yang baru ini. Kami tidak mampu menolong, tapi Tuhan adalah Tuhan yang senantiasa mampu menolong. Tuhan, kami tidak pernah terbatas menolong siapapun, termasuklah keluarga kami, Mak Joshua dengan Saisi anak-anak, Saisi keluarganya bersama dengan anak-anak. Kami tidak tahu apa yang kami mau lakukan, tapi Tuhan, tidak ada halangan, tidak terbatas, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menolong mereka. Segala sesuatu mungkin, segala sesuatu dapatlah Tuhan lakukan untuk keluarga kami ini, Bapak. Demikian juga kami semua yang ada dalam rumah-Mu pada pagi ini. Engkau mengerti setiap keperluan kami masing-masing. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tolonglah kami semua, pimpinlah kami semua dengan perantaraan kuasa Kudus-Mu dan terang firman-Mu, dan malaikat-Mu senantiasa bersama dengan kami. Haleluya Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mohon semuanya. Amin. Jadi saya kembalikan kepada hamba-Nya untuk meneruskan info gereja dan doa penutupan. Tuhan berkati.